Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya hari ini sehat semuanya kan? Oke. Kemarin Bu Nurul sudah mengirimkan PPT pada kalian untuk dipelajari, untuk dikerjakan beberapa, ada 3 tugas kemarin ya. Dan saya lihat ada beberapa anak yang mengumpulkan tepat waktu, ada yang molor, bahkan ada juga yang sampai hari ini belum mengumpulkan. Untuk kesempatan yang kedua, Bu Nurul terima sampai hari ini sampai jam 12 malam. Silahkan dilengkapi, dikumpulkan sampai jam 12 malam. Jangan sampai enggak ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bu Nurul ingin menjelaskan slide yang kemarin. Mungkin kemarin hanya Bu Nurul share, belum secara detail dijelaskan satu persatu. Sekarang pada hari ini kita perdalam materinya, kita jelaskan lebih rinci lagi. Untuk yang bab pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungannya. Bu Nurul memberi materi ini dengan tujuan setelah kalian melakukan observasi ke ruangan, kalian dapat menjelaskan konsep ruang itu apa, interaksi antar ruang, dan beberapa faktor pendorongnya dengan tepat. Untuk yang 2, 3, dan 4 poin yang lainnya adalah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pada hari ini kita akan mengkaji lebih detail tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Poin B, C, D, E, dan F untuk pertemuan selanjutnya ya. Tetap nanti kalian menggunakan PowerPoint ini untuk sarana belajar dan ditambah dengan sumber belajar yang lain, bisa dari internet, buku, atau dari manapun yang sekiranya mudah kalian dapatkan, kalian pelajari, atau mungkin dengan cara kalau misalkan mengalami kesulitan bisa tanya langsung dengan Bu Nurul. Interaksi ke ruangan, interaksi dulu. Apa sih interaksi? Interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sifatnya timbal balik berarti take and give, dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik secara langsung, kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung itu seperti saat bertemu salaman, terus pelukan, terus kebiasaan tos mungkin, terus saling menyapa, hai, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu kontak secara langsung. Yang tidak langsung melalui media, melalui simbol dan sebagainya. Oke. Kita lanjutkan pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu adalah suatu cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan satu ruang dengan ruang yang lain. Ruang itu enggak hanya satu ruang yang ruangan kecil seperti ruang kamar mandi, ruang musola, masjid, itu enggak, tapi ruang itu bisa berupa daerah, wilayah. Ya. Enggak cuman, saya tegaskan di sini, enggak cuman suatu tempat yang dibatasi oleh bangunan, oleh tempat yang disekat oleh beberapa bahan dengan beberapa bahan tertentu, enggak. Seperti ruang kamar mandi, ruang tempat tidur, ruang belajar, ruang kelas dan sebagainya, enggak. Tapi ruang itu bisa berupa wilayah suatu daerah. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah yang lain. Setiap daerah itu memiliki potensi, keunggulan, dan kekurangan masing-masing, sama kayak manusia. Manusia itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana untuk memenuhinya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memenuhi kehidupannya dengan kemampuannya diri sendiri, enggak, tapi membutuhkan orang lain. Guru membutuhkan murid, murid membutuhkan guru, ya enggak. Seorang
petani membutuhkan pedagang untuk menjualkan hasil dagangannya. Pedagang membutuhkan petani untuk membeli bahan dagangannya dari para petani. Begitu juga ruangan. Daerah satu dengan daerah yang lain tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup daerah tersebut sendiri-sendiri, tapi harus adanya kerjasama antara ruang satu, daerah satu dengan daerah yang lain. Oke. Interaksi antar ruang dapat berupa perpindahan arus atau mobilitas penduduk. Bu Nurul dari Kiringan pergi ke Kota Madiun untuk bekerja sebagai guru. Kalian dari Waduk, Duyung, Takeran, Magetan, Ponorogo, Maspati pergi ke Kuncen untuk menuntut ilmu. Itu mobilitas, perpindahan penduduk. Ya, yang kedua, perpindahan arus barang. Barang dikirim dari satu daerah ke daerah lain. Dari Bandung dikirim ke Madiun. Dari Madiun dikirim ke Pacitan. Dari Pacitan dikirim ke Surabaya misalkan. Itu perpindahan barang. Baik itu lewat JNT, JNE, Shopee, dan beberapa agensi yang lain. Yang ketiga, perpindahan arus informasi. Arus informasi itu sekarang bersifat global. Nggak cuma antar daerah, tapi juga antar negara. Dan sangat mudah sekali diakses untuk zaman sekarang ini. Kita bisa mengakses informasi dimanapun, kapanpun, siapapun, sewaktu-waktu. Ya kan? Mau cari informasi apa aja, kita bisa mencarinya di internet. Kita bisa berkomunikasi dengan berbagai latar belakang orang bisa. Kita bisa komunikasi dengan orang Amerika, bisa komunikasi dengan orang Jerman, orang Arab, orang Aceh, orang Sumatera. Cukup dengan media informasi, bisa lewat WA, lewat Facebook, lewat Messenger, IG, dan sebagainya. Oke. Semakin besar perpindahan arus salah satu unsur di atas, baik perpindahan mobilitas penduduknya, barangnya, maupun informasinya, menandakan interaksi tersebut semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Apabila semakin lemah, berarti interaksinya juga semakin lemah. Syarat interaksi ruang kemarin yang pertama saling melengkapi atau complementarity. Bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda, dampak interaksinya itu semakin kuat. Contoh, wilayah A saya gambarkan itu adalah Magetan, surplus sayuran. Berarti menghasilkan banyak sayur. Sementara wilayah B itu surplus ikan. Wilayah B Bu Nurul gambarkan ini adalah wilayah pesisir pantai di daerah Pacitan. Nah, kedua daerah tersebut saling berinteraksi. Wilayah Magetan membutuhkan ikan dengan membelinya dari wilayah Pacitan. Orang Pacitan membeli sayur dari wilayah Magetan. Begitu juga sebaliknya ya, untuk saling melengkapi kebutuhan mereka. Ini namanya saling melengkapi atau complementarity. Oke, next. Kemarin Bu Nurul minta 5 contoh interaksi antar ruang yang berkaitan dengan slide yang ini. Tapi ada beberapa di antara kalian yang hanya memberikan contoh 4, 3, 2, dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Yang merasa belum mengerjakan silakan dikumpulkan, dikirimkan ke Bu Nurul. Bu Nurul tunggu sampai jam 12 malam. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu penawaran alternatif di mana suatu ruang, suatu daerah, suatu tempat menawarkan pilihan yang lebih baik daripada ruang lain atau daripada daerah lain, bahkan mungkin dari daerah asal tersebut. Contoh, ini ada wilayah A
surplus sayuran. Tadi Bu Nurul gambarkan Magetan. Yang B tadi Bu Nurul gambarkan wilayah Pacitan. Dan C ini Bu Nurul gambarkan wilayah Ponorogo. Orang Magetan tidak perlu ke Pacitan karena jauh. Untuk memenuhi kebutuhan ikannya, mereka cukup ke Ponorogo. Orang Pacitan tidak perlu ke Magetan karena jaraknya yang lebih jauh. Untuk memenuhi kebutuhan sayurnya, mereka cukup pergi ke Ponorogo. Nah, Ponorogo inilah yang disebut sebagai kesempatan antara daerah antara Magetan dan Pacitan. Intervening opportunity-nya ada di sini, wilayah C. Ya. Bisa saja mereka orang Magetan mencari ikan ke Pacitan tapi terlalu jauh, cukup dia pergi ke Ponorogo. Begitu juga saya ulangi lagi, orang dari Pacitan kalau mau memenuhi kebutuhan sayurnya tidak perlu ke Magetan, cukup pergi ke Ponorogo yang jaraknya lebih dekat. Otomatis kalau jarak lebih dekat, biaya transportasinya lebih murah, bisa menekan harga yang mereka butuhkan. Nah, contoh yang ini, intervening opportunity, kemarin juga ada di antara kalian yang belum mengerjakan. Ada yang cuman memberi contoh 2, 3, bahkan ada yang cuman 1. Dan daerahnya itu disebutkan daerah A, daerah B, daerah C. Padahal Bu Nurul tegaskan di sini di daerah sekitar kalian. Daerah sekitar kalian itu bisa jadi negara kalian, provinsi kalian, wilayah kota kalian dan sebagainya. Jadi saya minta kalian menyebutkannya itu daerahnya. Oke. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability merupakan kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan ataupun informasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kemudahan transfer itu bisa dilihat dari kemudahan jaraknya, jarak wilayah satu dengan yang lain yang lebih dekat. Bisa jadi biaya transportasinya yang mungkin lebih murah. Yang ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Orang pergi ke kota A mungkin malas karena apa? Karena mungkin transportasinya susah, padahal lebih dekat tapi susah transportasinya. Orang akan lebih memilih yang transportasinya lebih lancar. Contoh konkret, orang pergi ke Jogja sama melalui ke Jogja melalui jalur biasa sama jalur pergi ke Solo melalui jalur biasa dan lewat jalur tol, biasanya akan lebih milih lewat jalur tol. Karena apa? Lebih cepat, lebih mulus jalannya, lebih lancar transportasinya daripada jalur biasa. Orang sering pergi ke Surabaya daripada ke Ponorogo atau ke Tulungagung misalkan. Kenapa? Karena pergi ke Surabaya lebih lancar, lebih cepat, lebih mudah daripada ke Tulungagung melalui Ponorogo. Walaupun mungkin secara kilometer lebih dekat daripada Madiun ke Surabaya. Mereka bisa mencapai kota Surabaya yang notabene kilometernya lebih jauh tapi lebih cepat. Karena apa? Adanya kemudahan transportasi. Mereka lebih memilih lewat jalan tol. Untuk contoh yang ketiga, tolong yang belum mengumpulkan silahkan dilengkapi. 5 contoh ya nak ya, bukan 1 contoh atau 2 contoh. Bu Nurul tunggu sampai jam 12. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bu Nurul akan bahas tentang pemahaman ruang melalui peta.
apa itu peta, komponen peta, letak dan posisi geografis Indonesia melalui peta, pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan dan sebagainya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebagai bahan bahan untuk kalian kerjakan, bahan tugas, kalian pelajari peta digital. Sekarang kan zaman digital ya. Coba kalian cari rumah kalian di peta digital baik Google Map ataupun Google Earth. Kamu cari. Di situ akan tampak rumah kalian. Mungkin bisa kalian bisa melihat cat rumahnya apa. Terus warna cat rumahnya apa, di depannya ada apanya, itu bisa kalian lihat dengan jelas. Coba kamu lihat-lihat dulu aja, kalian pelajari bagaimana caranya sampai kalian bisa. Atau kalau perlu nanti coba kalian cari alamatnya Bu Nurul, Desa Kiringan, RT 4 RW 1, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Coba kalian lihat di Google Map, Google Earth, kalian lihat ya nak ya. Oke, gitu aja pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.